Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi, Pembangunan, dan Inovasi Teknologi yang diasuh oleh Dr. Radium Ikono. Ada 13 mahasiswa yang bergabung dalam kelompok ini, dan pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa poin dari presentasinya. Yang pertama, bagian seperti apa inovasi policy di Taiwan selama 3-5 dekade terakhir akan dijelaskan oleh sahabat saya, Bang Irfan. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Di fase kedua yaitu dari tahun 1963 sampai dengan 1980, yaitu peralihan agribisnis menjadi industri jasa padat modal dan investasi yang dimana ditandai dengan setup scientific technology development project, yaitu pada tahun 1979. Dan fase 3 yaitu tahun 1981 sampai dengan 1999, yaitu perubahan struktur industri yang berbasis teknologi industri dan penguasaan pasar regional maupun internasional, yang dimana ditandai dengan swastanisasi dari berbagai sektor usaha. Serta yang keempat, fase keempat tahun 1999 sampai dengan sekarang, yaitu kebijakan New Southbound Policy, yaitu arah kebijakan selatan yang merupakan bagian penting dari strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi global dan kecenderungan menuju penyatuan kawasan dengan membuat penyesuaian yang tepat. Untuk best practice-nya akan dijelaskan oleh sahabat saya, Bapak Abdul Ma'ruf Rahmat. Terima kasih. Pada fase keempat, pemerintah Taiwan melalui Kementerian Ekonomi melaksanakan terobosan Taiwan Excellent untuk mendapatkan beberapa perusahaan yang ada di dalam negeri guna menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, pada kesempatan tersebut, bagi yang menang akan mewakili Taiwan ke pasar global. Kita mendapati beberapa teknologi khas mereka, di antaranya adalah semuanya bergerak dalam global trade yang menjadi sumber kehidupan ekonomi. Apa saja? Taiwan menjadi pemasok dunia produk teknologi tinggi, yaitu teknologi digital, semikonduktor, komputer, dan mesin presisi, yang semuanya merupakan induk dari berbagai inovasi industri, baik artificial intelligence, kecerdasan buatan, maupun 5G. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana Taiwan bisa membuat polisi yang mendukung inovasi dengan mengutamakan UMKM. Nah, ada 4 strategi dari yang dilakukan oleh Taiwan. Yang pertama ada soft power, yang kedua rantai pasokan, yang ketiga pasar regional, dan yang keempat adalah hubungan antar masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh negara Taiwan yaitu membina masyarakat dengan kemampuan dalam penerapan New Southbound Policy, yaitu dengan menerapkan bagaimana pengusaha pemula tersebut diberikan pengenalan teknologi, pemanfaatan internet, dan pemasaran hingga paket akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Nah, yang kedua yaitu adanya penggabungan format antara teknologi dan pembiayaan dari bank tersebut sehingga UMKM mampu mengembangkan kualitas produk atau layanan jasa mereka tanpa pusing memasarkan atau mencari pinjaman buat peningkatan kapasitas usaha yang ada. Adapun strategi yang kedua yaitu rantai pasokan, di mana rantai pasokan ini menjaga ketersediaan bahan baku untuk menjaga eksistensi dari produk, dari inovasi yang sudah dihasilkan di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menghubungkan pasar regional. Jadi pasar ini sangat penting agar produk yang dihasilkan oleh Taiwan itu bisa memberikan kontribusi atau bisa beredar di pasar regional.
ya, dan di mana yang terakhir adalah membangun hubungan antar masyarakat. Dalam konteks ini, perjalanan dan pariwisata adalah inti dari hubungan antar masyarakat untuk menjaga eksistensi dari inovasi yang atau strategi yang dilaksanakan di Taiwan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, silakan yang pertanyaan ketiga, Bang Gia. Pertanyaan nomor 3 adalah kaitan inovasi di Taiwan dengan pertumbuhan GDP atau PDB per kapita mereka. Jadi dalam implementasinya, New Southbound Policy ini mempunyai 4 fungsi utama, yaitu kerjasama ekonomi, talent exchange, resource sharing, dan menjalin hubungan regional, sehingga implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada isu perdagangan dan investasi saja, tapi juga terkait dengan kesehatan, pariwisata, budaya, migrasi, pendidikan, dan teknologi. Dampak pada pertumbuhan PDB-nya di Taiwan memiliki rata-rata pertumbuhan 8% selama 3 dekade terakhir. Jadi dalam 3 dekade terakhir, tiap tahun terjadi peningkatan pendapatan negara tersebut 8%. Kemudian pertumbuhan PDB 0,6% pada 2016 dan PDB per kapita sebesar 22.598 dolar, yang artinya pendapatan rata-rata dari warga negara di sana adalah 22.598 dolar pada tahun 2014. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan kami lampirkan beberapa daftar acuan rujukan dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.